Oke, pertemuan ke-14. Materinya ada, sudah saya upload di sana. Ada sedikit pembaruan. Ada yang coret-coretannya, sudah saya tambah tadi di situ. Daftar hadir ya, silakan diisi, jangan lupa. Tinggal pertemuan 14 dan 15 saja materi kita. Ini saya ulang sedikit tentang penjelasan ulang metode CPM, Critical Path Method. Sudah keluar PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Pendahuluan network flow. Sebenarnya yang metode critical path method sudah dijelaskan minggu lalu. Saya ulang sepintas saja, mungkin ada yang belum paham atau lupa. Ini sedikit. Sama seperti slide minggu lalu. Oke. Ada cost loop. Oke, rumus cost loop itu crash cost dikurang normal cost. Crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Ya. Jadi seandainya data pasti akan diberitahukan yang mana activity, kalau ini enak karena udah diberitahukan arahnya A itu 1 ke 2, B 1 ke 3. Jika tidak, berarti kita harus gambar misalnya ada immediate predecessor-nya. Normal selalu dikasih tahu normal time dengan normal cost, crash-nya juga crash time dengan crash cost. Satuannya perlu diperhatikan, terkadang ada soal yang mengecoh, normal time-nya dalam satuan week, crash time-nya dalam satuan days. Jadi kita harus samakan satuannya. Satuan uang cost-nya juga seperti itu. Seandainya kolom cost loop tidak diberitahukan, kita harus menghitung sendiri dengan rumus ini. Oke? Jadi crash cost, jadi misalnya crash cost dikurang normal cost berarti 280 dikurang 210 dibagi 4 kurang 3. Jadi 70 bagi 1, 70. 560 kurang 400 dibagi 8 dikurang 6. 160 bagi 2, 80 sampai seterusnya. Ini 0 sebenarnya. Atau tidak ada biaya cost loop-nya. Penjumlahan semua normal cost dari activity awal, dari A sampai H itu ditambahkan, kita mendapatkan yang namanya direct cost sebanyak 3.050. Semuanya ditambahin. Nah, jadi kita gambar network dulu pertama kali, kemudian dia ada pemberitahuan sedikit bahwa ada indirect cost sebesar $130 per hari. Jadi kita gambar tadi networknya, duration yang dipakai kita lihat yang namanya normal time, bukan crash time. Lihat aktivitas dan normal time saya buat di sini. Jadi ini ya, A-nya 4, B-nya 8, C-nya 6, D-nya 9, oke. Setelah itu kerjanya sama, kita pakai forward pass, ESEF, early start and early finish. Jadi ini early start and early finish. Jadi kita mulai 0 tambah 4, 4. Forward dia akan maju ya. 4 tambah 9, 13. 4 tambah 6, 10. 0 tambah 8, 10. Nah, kalau forward ada 8 dengan 10. Kita ngambil yang maksimal, 10, 10. Lanjut ya, 10 tambah 5, 15. Seterusnya. 13 dengan 15, ambil yang maksimumnya 15. Nah, sampai terakhir. Perhatikan sekali penggambaran network harus one starting and one ending. Biasakan seperti itu. Penggunaan dummy juga sesedikit mungkin. Gunakan dummy jika terpaksa. Kalau sudah forward pass, artinya ada satu set pasangan selanjutnya yaitu backward pass. Jadi dari 22 dengan 17, yang kita ambil 22 bukan 17. Nah, ini backward pass ya. Kalau yang kemarin udah download materi ini, tolong download ulang. Ini saya udah tambahin, ini kemarin kosong-kosong masih. Jadi 22 mundur ya, minus. Jadi kalau backward, 22 kurang 7, terus 15. 15 kurang 9, 6. 22 kurang 3, 19. 19 kurang 4, 15. Nanti kalau dia backward, berarti ambil yang paling kecil. 15 dengan 10, kita ambil 10. Kerjanya melawan panah. Setelah selesai forward dengan backward, artinya kita bikin tabel baru seperti ini. Activity duration silakan mau dibuat boleh. ES, EF, LS, LF, dan TF. Rumus TF, LS kurang ES atau LF kurang EF. Untuk saling ngecek seperti yang saya pernah bilang. Nilai TF yang 0 akan menjadi critical path atau lintasan kritis. Nah, ini ada lintasan kritisnya. Jadi project duration-nya 22 hari. Direct cost itu total semua normal cost. Indirect cost karena 22 hari dikali indirect cost per day.
per hari 130, dapatlah 2860. Oke, gunanya CPM untuk meminimalkan waktu pengerjaan dari 22 hari menjadi hari yang lebih sedikit. Selain itu, biaya yang lebih minimum. Jadi, kerja CPM itu pengurangannya day to day, hari ke hari. Kurangnya satu hari. Yang mana yang akan kita crash? Jadi ini ACFH, ini A nilai cost loop-nya 70 dari tabel awal ya. C cost loop-nya 50, F cost loop-nya 90, H cost loop-nya 150. Yang paling kecil adalah C. Jadi C ini yang akan kita crash. Slide saya berubah-berubah kan ya? Nggak mantap kan? Benar ini sudah sampai critical path di screen kalian. Benar, Bu. Oke, jadi kita crash C. Crash C artinya durasi C yang awalnya berapa dikurang 1 hari. Gambar sekali lagi networknya seperti awal. C tadi harusnya 6 hari. Kita lihat di gambar sebelumnya. Nih, C-nya 6. Karena C akan di-crash, maka duration C-nya jadi 5. Oke, kerjain pakai forward pass kembali. Maju lagi. Hanya C ya, karena C yang di-crash, jadi C saja yang dikurang. Yang lain tetap seperti semula. Kalau udah dapat ngerjain forward pass, artinya kita ada ngerjain namanya backward pass. Kembali lagi ke belakang. Mundur dia ya. Forward, backward, tabel. Tabel. Oke, cari TF. Apalagi yang 0. Nah, semua yang 0 itu dia akan menjadi critical path. Ini critical path-nya. Direct cost-nya tadi, direct cost yang 22 hari tadi itu 3050. Karena C yang di-crash, maka 3050 ditambah cost loop-nya C 50 kan? Jadi 3100. Indirect cost-nya yang tadinya 22 jadi 21 kali 130. 2730. Lihat lagi cost loop yang paling murah yaitu C 50. Jadi C lagi yang kita crash. Gambar lagi tabelnya. C-nya yang 5, dia menjadi 4, di-crash ulang. Kerjakan lagi seperti biasa, forward, maju, terus backward-nya mundur. Nih, dapat nih, cari nilai TF-nya yang 0. Dapatlah critical path-nya ini. Oke, dapat critical path-nya banyak. Ada beberapa lintasan karena semakin banyak nilai TF yang 0. Nah, ini tabelnya ya. Salin kembali ESEF, LSLF, dan TF. Jadi akan terlihat yang nilai critical path-nya 0. Oke, kemudian kalau udah dapat, nah ini tadi ya, ngitung lagi direct cost, harinya sudah tinggal 20 hari ya kan. Jadi 21 hari tadi 3100, karena C yang di slack, yang di crash, jadi 3150. Indirect cost-nya bukan 21 hari lagi, tapi 20 hari. 20 kali 130, 2600. Ini critical path-nya. Ada 3 critical path. Sekarang dari sini, ini saya buat kode di atas ini nilai cost loop ya, biar nggak bolak-balik ngeliat tabel. Nah, kenapa saya coret C dan D? Dilihat silakan di sini C-nya. Kita lihat awal lagi. Tabel pertama kali soal nih, C. C itu, sudah balik ya ke tabel awal? Sudah ke tabel soal lagi belum? Sudah, Bu. Kasih tahu ya kalau slide-nya nggak berubah ya. Normal time-nya 6. Crash time-nya 4. Artinya C itu cuma boleh di crash sampai 4. Tadi kan sudah sampai 4 C-nya. Jadi nggak bisa C terus-menerus di crash. Batasnya cuma sampai 4. Seperti ini, B8 misalnya ya. 8 akan di crash tuh cuma boleh sampai 6. Jadi 8, 7, 6. Nggak boleh ke 5 dan seterusnya. E misalnya, 4 ke 1. Jadi 4 di crash ke 3, 2, 1. Oh, nggak boleh sampai habis. Ya, itu batasannya. Nah, kembali sini, jadi C-nya saya coret. C-nya nggak boleh di-crash kembali. Nah, dari semua ini, mana yang paling murah? Itu yang paling murah sebenarnya D, 30 kan? Jadi katanya D30. D kita crash. Jadi duration D itu dikurangi 1 hari. Sorry, nah ini gambar lagi awal kan? C-nya tadi terakhir 4 ya? 4, jangan dibalik ke 6. Terakhir kan di 20 hari tadi 4 C-nya.
D-nya tadi 9, karena D mau kita crash, jadi dia jadinya 8. Kerjakan forward pass. Maju lagi, nah ujungnya 20. Kita menghendaki sebenarnya di 19 hari. Artinya D tidak bisa di-crash karena dia tetap 20 hari. Kalau dia tidak bisa di-crash, cukup kerjakan sampai forward pass. Nggak usah kerjain backward pass. Sampai sini jelas belum? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang bingung sampai sini? Sudah dicobakah di rumah? Minggu depan kita UAS ya. Saya lihat materinya. Dapatkah saya semua hari ini? Kalau saya semua dapat hari ini, kita Senin UAS. Jadi biar nggak ganggu jadwal yang lain. Kalau nggak kita ke Jumat ya UASnya ya. Jadwal resmi ujian akhir semester sudah saya dapat sebenarnya sesudah Lebaran Idul Fitri. Tanggal 9 sampai tanggal 13. Tapi nanti kamu terlalu lama liburnya. Jeda sampai 2 minggu. Nanti lupa semua materinya. Ya, seperti saya bilang, saya ngarepin yang bulan inilah kita UAS. Biar saya punya waktu panjang untuk ngoreksinya. Oke, saya lanjut. Karena D tidak bisa di-crash, duration-nya tetap 20 hari, kita harus mencari yang lain untuk di-crash. Saya balik lagi, D-nya saya coret. Nah, dari ini ya, A, H, A, F, H, B, F, H, yang paling murah siapa? A kan? A-nya 70 paling murah. Cost slope-nya paling kecil. Jadi kita coba crash A. Nah, ini crash A, udah saya buat. Crash A, jadi A-nya tadi, D tadi kan batal ya kita crash ya. D tadi 8 kan? Karena batal kita crash, ingat di gambar selanjutnya dia balikan ke 9 karena dia batal. Tapi C tetap di crash dari tadi kan? Jadi dia 4, jangan dibalik ke 6 C-nya. Sekarang crash A harusnya 4, dia jadi 3. Kurangi 1 hari. Kerjakan forward pass, dapatnya ujungnya 20 hari. Tetap jadi A tidak bisa di-crash. Kalau A tidak bisa di-crash, kembali lagi sini, A-nya dicoret, jadi apa yang akan di-crash selanjutnya kemungkinannya? Nilai terendah keduanya B, 80, benar nggak? Apalagi dia bilang F, kenapa ya dia bilang F? Kenapa B tidak bisa di-crash? Sorry, saya balik ke soal. Apakah B? Oh, ini di skip, sorry. Harusnya ini boleh sekali lagi kamu buat crash B. Crash B dia tetap 20, nanti dicoba. Saya tambahin di sini, nanti kamu coba. Yang crash B ya, saya nggak buat. Nah, coba crash B dia tetap 20 hari. Karena B-nya tetap 20 hari, angka selanjutnya 90 kan F-nya. F-nya 90, nih F yang di crash. A-nya balik ya, A tadi kan 3, tapi nggak bisa di crash, balik lagi ke 4. B-nya 9, F-nya harusnya 5, karena dia akan di crash, jadi dia kurangi 1 jadi 4. Maju lagi tetap 20 juga di sini. Artinya F nggak bisa di crash. Kalau F nggak bisa di crash, kita coba dua kombinasi D dan F. D dan F. D dan F ini bisa di crash karena gini, ini D sama F. D dan F itu dihubungkan oleh satu note, satu simpul di sini. D dan F boleh. Kalau saya nge-crash D sama J nggak bisa karena dia tidak nyambung, terpisah, jadi nggak boleh. Oke? Kayak A dan D boleh, satu dihubungkan oleh satu note. A dan C boleh misalnya ya. Kalau A dan F nggak bisa karena dia terpisah. Crash D dan F. Oke, crash lagi D dan F. D-nya kurangi sehari, F-nya kurangi sehari. Pakai forward pass, dapatlah dia 19 hari. Oke, berkurang yang semula 20 jadi 19. Karena dia berkurang, sudah ngitung forward, kita ngitung yang namanya backward. Ini backward-nya ya, mundur. Sudah klop, seperti biasa buat tabel. Nah, banyak sekali nilai TF yang 0 di sini. Nah, inilah critical path-nya. Direct cost-nya yang tadi terakhir tambahin. Tadi kan crash D dan F. D-nya 90, F-nya 30.
Nih tambah duitnya. Indirectnya 19 hari kali 130. Oke, inilah katanya disjoin tadi yang saya bilang gambarnya. Kalau D sama G itu disjoin, nggak dihubungkan oleh siapapun. Terus apalagi dicoba terus crash-nya, crash D lagi dicoba. Tetap 19 hari nggak bisa. Coba lagi crash F, tetap lagi 19 hari nggak bisa di crash. Nah, D dan F sudah optimum, nggak bisa di crash lagi. Kenapa? D-nya 7, F-nya 4. Saya balik ke tabel awal soal lagi. Nih, D-nya cuma boleh sampai 7, ya kan? F-nya cuma boleh sampai 4. Lihat di crash time. Udah nggak boleh lagi D dan F di crash. Sama seperti C tadi. Nah, nggak bisa lagi. Udah optimum. Sorry. Nah, ini nggak bisa lagi di crash. Kalau nggak bisa, coba lagi. Crash H sekarang untuk 18 hari. Hanya dikurangi sehari. Benar jadi 18 dia. Oke, jadi aturan nge-crash itu cari yang cost loop-nya paling murah. Kalau dia tidak bisa, naik lagi termurah kedua, termurah ketiga, atau gabungan. Kalau dia forward-nya bisa 18, berarti cari yang backward-nya. Terus buat tabel lagi. Sudah tabel apa? Cari direct cost, indirect cost, sama critical path. Karena H, waktu tambahin H-nya ya, cost loop H-nya. Indirect cost-nya jadi 18. Crash mana lagi? Crash A dan B katanya. Nah, kalau crash A aja tetap 18. Crash B tetap 18. Jadi coba crash A dan B. A dan B boleh di crash ya, karena dia join. Dihubungkan oleh node 1. Pakai forward 17 nih. Baru kita ngitung yang namanya backward. 0. Mundur dianya. Sudah 17, bisa lagi nggak? Buat tabel lagi, ya kan? Cari direct cost, indirect cost, sudah. Ada lagi kan yang bisa di crash, kalau nggak bisa stop. Jadi ingat, lihat crash time. Batas boleh atau tidak lagi di crash. Itu batasnya. Udah, jadi buatlah ini lintasan kritisnya, ini kita buat tabel. Jadi waktu 22 hari, belum ada di crash apapun, ya kan? Direct cost-nya 3.050, indirect cost-nya 2.860. Kita punya satu kolom yang namanya total cost. Total cost itu direct cost ditambah indirect cost. Waktu 21 hari didapat dengan meng-crash aktivitas C, ini nilai direct indirect-nya, dan total cost-nya ditambahin. Waktu 20 hari, pakai crash C, terus salin kembali. 19 hari diperoleh dengan meng-crash D dan F, 18 hari dengan meng-crash H, 17 hari dengan meng-crash A dan B. Nah, terlihat ini total cost. Hari yang paling dikit memang 17 hari. Tapi lihat total cost-nya 5780. Ada lagi total cost yang lebih kecil sebenarnya, 5740, dan dia terjadi di 19 hari. Oke, jadi tergantung sih mau duration-nya minimum atau total cost-nya minimum. Kalau total cost-nya minimum artinya optimalnya itu 19 hari dengan biaya 5740. Kalau dia mau the fastest duration day paling cepat berarti 17 days, 17 hari. Tapi biayanya ya agak mahal, 5780. Jadi optimum harinya dicari terus sampai tidak ada lagi atau tidak bisa lagi di crash. Itu materi CPM. Pasti masuk untuk UAS ya. Jadi saya nyaranin untuk belajarnya tulis. Downloadlah materi ini, tulis, gambarkan, kamu ikut gambar lagi sambil ngeliat yang saya sudah buat di slide ini. Jadi karena tangan kamu gerak sama mata memperhatikan, mudah-mudahan bisa lebih memahami ketimbang cuma mempelajari dari slide ini. Itu ya kalau saran saya. Sampai di CPM, sebelum masuk ke materi hari ini tentang network flow, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada yang perlu ditanyakan nggak? Belum, Bu. Saya ini suaranya nggak tahu putus jelas nggak karena hujannya deras banget. Saya lanjut ke network flow bisa? Materi terakhir network flow. Oke, network flow. Nih. Ya, network flow, network. Tapi ada alur. Saya udah translate bahasa Indonesianya. Nanti saya attach di e-learning-nya ya. Di e-learning pertemuan ke 14 hari ini ya. Ada translate-nya ini. Jadi sebuah jaringan itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya termasuk dengan perubahan atau alur dari beberapa komoditas seperti arus listrik, air, gas, informasi, produk ataupun orang. Kemudian sirkuit elektronik, jaringan komputer, jaringan komunikasi, perakitan alur perakitan alur produksi, jaringan pipa, jaringan transportasi itu beberapa contohnya. Nih, network itu biasanya kumpulan dari pusat-pusat, ya kan? Di mana komoditasnya itu diperhatikan. Dia akan bergerak atau berakhir. Contohnya workstation, telepon, terminal air pesawat terbang, komputer, kota-kota, yang dia butuh link. Jadi arus lalu lintas lah, arus telepon, pertemanan, itu semuanya digambarkan dalam bentuk network. Sama di awal kita waktu belajar plot. Nah, di bagian sini kita menyebutkannya, titiknya kita sebut dengan vertex atau node, garis-garisnya kita sebut dengan namanya edges, busur atau busur berarah arc. Oke, kita akan menghubungkan busur itu dari satu vertex ke vertex lain sesuai dengan arah dari alurnya. Jadi A ke B, B ke C waktu kita gambar network. Ya, contohnya jaringan air di awal-awal. Saya skip yang ini ya. Ini teorinya, nanti bahasa Indonesia saya kasih lihat. Ya, ini pengantarnya. Sebentar ya. Kemudian ada kapasitas atau bobot di busurnya. Kalau tadi durasi, nah itu namanya maximum transmission rate. Seperti biasa, kita punya sumber atau mulai vertexnya di mana, dan dia punya akhir yang namanya sink. Sink itu terminal, S itu source, jadi T-nya terminal itu sink, tempat terakhirnya. Tempat keluar namanya sumber, tempat bermuara terakhir namanya sink. Jadi kita selalu mengasumsikan bahwa sebuah sistem itu punya tepat satu source dan tepat satu sink. Makanya saya bilang awalnya dimulai dari satu vertex dan akhirnya juga satu vertex. Oke, contohnya gini, jaringan komunikasi C1 sampai Cn. Dia akan mengirimkan pesan sebanyak CIJ. CIJ itu artinya ngirimin pesan dari center CI ke center CJ. Gitu ya. Jadi sistem ini bisa dimodelkan dalam bentuk network, di mana vertex itu menunjukkan senternya, busur berarah itu menunjukkan arah komunikasi antara center-center yang berhubungan. Kemudian ada kapasitas busur. Kapasitas busur itu menyatakan maximum information rate, tingkat informasi maksimum. Misalnya ada 6. Nah, ini seperti ini. Jadi kita gambar network. Kalau yang sudah pernah ngambil graf sama seperti kita gambar graf. Ya kan? C1 ke C2 40 nih, 1 ke 2 40. Ini saya kasih kode 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, gitu ya. 1 ke 3 80, C1 ke C3 80. 1 ke 4 enggak ada, 0, 1 ke 5 enggak ada, 1 ke 6 enggak ada. C21 ya, bolak-balik 1 2,
C1, C2 sama dengan C2, C1 40. C2, C2 0. C2 ke C3 20 nih. C2 ke C3 20. Paham ya gambarnya? Nah, angka-angka dalam ini disebut dengan namanya kapasitas atau capacity. Ini ya, kita buat 40, 20, 80 itu capacity atau kapasitas. CIJ sama dengan CJI. Sama. Jadi, dia nggak ada arah kan? Kalau dari gambar ini lihat nih, saya buat sengaja matriks segitiga apa namanya? Segitiga atas ya. Jadi sama kan? Matriksnya ini simetri. Simetri kan? C12 sama dengan C21. C34 sama dengan C43. Jadi dia sama. Oke. Jadi tujuannya gambar ini ngapain? Cari dong maximum transmission rate. Bagaimana cara mengirimkan pesan dari CI ke C6 gitu. Ya, jadi namanya maximum flow. Alur maksimum. Ya, artinya menentukan maximum flow, alur maksimum antara pasangan center dalam network. Ya, itu ada persoalan fundamental. Oke, jadi network itu bisa juga digambarkan dalam graf berarah di graf D. Misalnya menentukan jumlah maksimum flow yang dapat dikirim antara network dengan pasangan vertex yang diberikan. Oke, ini baca teorinya aja ya, seperti biasa. Single source, single sink, satu sumber, satu tujuan. Nih, contohnya. Ada perusahaan minyak ya, memompa minyak mentah dari 3 sumur. 3 sumur nih. Ada W1, W2, W3. Dengan kapasitas harian 120.000 barel, 100.000 barel, sama 165.000 barel. Berarti ini untuk W1, untuk W2, untuk W3. Dia akan dipompa ke terminal T. Di tengah-tengah ada intermediate pumping station, ada stasiun pompa ya, tengah-tengahnya ada S1, sini S1, ada S2, ada S3, ada S4. Nah, kita kan tadi bilang single source. Satu sumber, ini sumbernya ada 3. Ujungnya benar, 1, cuma T. Jadi kita tambahin garis di sini. Oke? Tambahin yang namanya dummy sebenarnya di sini. Jadi 1S. 120.000 kan? Jadi dalam satuan ribu ya, 100.000 barel, 165.000 barel. Dari sumber, mompa 120.000 ke W1, ke W1, 100.000 ke W2, dan 160.000 ke W3. Yang belakangnya sama. Jadi ini single source dan single sink. Jadi satu sumber tujuan. Jadi nggak dibuat bercabang seperti ini lagi, tapi dikasih penghubung jadinya seperti ini. Oke, networknya. Oke, sampai sini paham? Jadi contoh ini memberikan ilustrasi bahwa kalau source-nya yang banyak, yang kayak tadi, source-nya banyak, 1, 2, 3, kita bisa membuatnya menjadi single source. Digabungkan jadi satu. Sama seperti gambar network kemarin yang nyabang terakhirnya banyak, bisa kita gabung, tarik garisnya jadi satu vertex tujuan. Materi yang ini habis. Saya habiskan yang materi pertemuan 15 ya. Di e-learning pertemuan 15 itu ada video pertemuan 15. Itu video pembelajaran tahun lalu. Jadi saya nggak akan hapus itu. Saya record lagi yang hari ini, jadi akan ada 2 video di situ. Siapa tahu aku mau nonton kembali. Gitu ya. Untuk membantu memahami. Saya lanjut ke materi pertemuan 15, oke nggak? Jadi minggu depan kita UAS bagaimana? Karena materi saya habis, PowerPoint-nya tadi sudah habis. Jadi saya lanjut ke materi pertemuan 15. Artinya ini harus, jadi nanti saya buat daftar hadir 1 kali lagi. Saya buat di hari Jumat aja. Untuk silakan isi daftar hadir saja sebagai tanda pertemuan. Kan hari ini nggak mungkin kalian ngabsen 2 kali. Materi hari ini sudah habis yang tadi. Saya akan memberikan materi pertemuan 15. Tapi daftar hadirnya mungkin buat besok juga boleh. Besok silakan diisi daftar hadirnya. Tapi kuliahnya hari ini saya sambung kembali. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya?
Jadi besok silakan diisi pertemuan 15. Minggu depan, yang seharusnya kita pertemuan 15, saya jadikan UAS. Jadi kamu masih punya waktu 1 minggu untuk preparation. Keluarkah PowerPoint-nya? Ada, Bu. Oke. Jadi materi UAS kamu itu sebenarnya cuma network sama network flow. Network itu di dalamnya partnya saya nggak masukin lagi karena udah kuis. CPM pasti masuk. Jadi pahami cara menggambar network tadi ya. Yang tadi nge-crash itu pasti masuk. Sama yang hari ini network flow. Network flow nggak terlalu sulit kok. Ya, silakan dipelajari ya. Nah ini. Jadi kita mulai dengan beberapa, keluar udah PowerPoint-nya ya? Iya, Ada Bu. muncul. Nah, kita mulai dengan beberapa notasi. Sebenarnya udah tahu kamu vertex itu lambangnya V, karena gambar network-nya D jadi VD. A itu arch, ya kumpulan busur-busur berarahnya namanya AD. Oke. Jadi kita punya himpunan XY, itu XY itu di mana X elemen dari X, Y elemen dari Y, dan XY itu merupakan elemen dari arch-nya. Jadi kumpulan busur berarah dari, kalau XY berarti dari arahnya dari X ke Y, kalau YX berarti dari Y ke X, seperti itu. Nanti ke contohnya, ini sebenarnya masih teori-teorinya. Jadi ada fungsi real, GS, GS itu didefinisikan sebagai jumlah dari GA, jumlah dari semua arch-nya, atau GXY, himpunan XY ya kan, jumlah dari XY arah XY. GX dari himpunan kosong adalah 0. Ini. Jadi misal S dan T adalah dua vertex yang berbeda pada network N. Jadi ada static flow, alur statik dengan nilai V dari S itu source, T itu sink, terminalnya adalah nilai fungsi real yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau F, XV itu artinya total jumlah alur yang keluar dari X. Ini keluar dari X. Kalau ini yang masuk ke X, yang belakangnya. Dia akan bernilai V kalau X-nya sama dengan sumbernya. Kalau X-nya sama dengan sink, terminalnya dia nilainya min V. Dan akan bernilai 0 jika lainnya. Nilai Fxy itu biasanya di antara 0 dan di antara nilai kapasitas. F itu fungsi, value, nilai fungsi, C itu capacity value. Function value ya. Nilai fungsi, dan ini capacity value. Nanti ke contoh, saya pelan-pelan contoh, saya baca dulu teorinya semua. Jadi fungsi F itu biasanya menugaskan nilai Fxy ke busur Xy. Jadi Fxp itu, XP ya, jumlah alur yang keluar dari X. Lihat X, V. Kalau V, X, jumlah alur yang masuk ke X. Fxv dikurang Fvx itu artinya net flow di X. Nah, contohnya gambar network-nya digambarkan berikut. Ini gambar network-nya sudah diberikan. Setiap busur berarah N ditunjukkan oleh dua bilangan. Ini dua bilangan nih. Ada satu di luar kurung dan ada satu di dalam kurung. The one in bracket, yang di dalam kurung, ini adalah function value, nilai fungsi namanya F. Yang di luarnya namanya capacity. Oke, di luar kurung namanya kapasitas atau capacity, yang di dalam kurung namanya value of function, nilai fungsi. Pertanyaannya, apakah F mendefinisikan sebuah alur dari S ke T? Ini semua dikasih tahu nih dua nilai. Jadi kita lihat, benar nggak ada F itu alur dari S ke T? Cara ngeceknya, jadi titiknya, vertexnya itu ada vertex apa saja? Ada S, ada U, V, W, X, dan T. Makanya saya buat sini, titik S, U, V, W, X, T. Jika dia searah, tandanya tambah. Panahnya searah ya. Jika dia berlawanan panah, panahnya keluar. Minus. Kita lihat yang panahnya keluar dulu. Oke? Untuk menghitung nilai net flow, ingat,
lihat nilai di dalam kurung. Nih, nilai dalam kurung itu function value yang kita lihat. Hati-hati ya. Lihat semua nilai yang ada dalam kurung. Sekarang lihat vertex S. Lihat yang keluar. S itu kan keluarnya ke U ya. Berapa nilainya? 3. Benar nggak? Apalagi yang keluar? Panahnya. S itu ke U, panah keluar. Panah keluarnya kemana lagi? Mata kita lihat vertex S. Oke. Panah keluarnya ada di U. Panah keluarnya ada di W. Panah masuknya ada di V. Oke. Panah keluar itu plus. Jadi kalau dia berlawanan panah, dia minus. Jadi artinya 3 tambah 4 dikurang 1. Paham nggak? 3 tambah 4 kurang 1. Artinya function dari SU ditambah function dari SW dikurang function VS. Ini kan VS. Pahamkah? Jadi 3 tambah 4, ini kan panah masuk ya. 3 tambah 4 kurang 1, dia dapatnya 6. Paham nggak sampai situ? Cara mencarinya? Paham. Saya buat di sini aja. Nanti saya hapus-hapus ya. Kamu sambilan screenshot ya. Penjelasan yang di sebelumnya. Jadi vertex S ya. Keluar nggak tulisan saya? S itu sebenarnya FSU ditambah FSV dikurang F. Saya nggak bisa SW, sorry. Nggak nyebutnya SW, tapi VS. Karena panahnya dari V ke F. Ya kan? SU itu 3, SW itu 4, VS itu 1. Jadi 3 tambah 4, 7, kurang 1, 6. Sekarang titik U. Titik U itu panah keluarnya ada di mana saja titik U panah keluarnya? UV, UX, sama UT. Ya kan? Jadi F, UV, UX, sama UT. Dikurang panah masuknya. SU sama WU. Oke. UV 2, ya kan yang diambil kan? 2, 0 sama 6, ya kan? Jadi 2 tambah 0 tambah 6 dikurang 3 sama 5. 8 kurang 8, 0. Sampai sini pahamkah? S dan U-nya? Oke, mau screenshot silahkan. Kalau enggak apa-apa. Di slide satunya ada. Ini karena mau saya hapus, nggak muat. Enggak, lihat recordnya nanti ya. Oke, titik U sudah sekarang. Titik V. Titik V. Titik V itu mata kita lihat di mana titik V. Ini titik V. Sorry. Titik V. Lihat yang keluar dulu kan. Mana panah yang keluar di V? VS, VW, baru panah yang masuk. UV. Oke. VS itu berapa? V ke S itu 1. V ke W 1. VS, VW, U ke V. U ke V itu 2. Jadi minus 2 ya. 2 kurang 2, 0. Oke. Di titik U sudah, sekarang vertex W. Perhatikan ke vertex W. Ini vertex W. Yang keluar dulu, lihat kan? WU, WX. Cuma 2 ya. Yang lainnya masuk, berarti minus ya. F, WU, F, WX, F, SW, F, VW, minus ya. F, TW. WU, W ke U. Berapa? 5 ya. W ke X, 1. Dikurang 4, dikurang 1, dikurang 1. Jadi berapa? 0 ya. Jelas sampai vertex W. Masih ada yang bingung mencari ini?
Kamu diam, James, saya anggap sudah ya. Kamu diam, saya anggap sudah ya. Yang nggak jelas, silahkan tanya, nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngeliat ekspresinya. Saya males pula ngeliat. Kalian juga off cam, kan nggak tahu jadi apakah paham apa enggak ya. Cuman terlihat nanti waktu ujiannya. Tolong manfaatkan baik-baik. Begitu selesai saya koreksi, jangan ngechat saya lagi, Bu, apakah ada remedial? Bu, apakah ada kesempatan selanjutnya? Manfaatkanlah kesempatan yang ada. Saya udah bilang, kadang saya berusaha membantu dengan mengeluarkan soal yang sama dengan tahun sebelumnya. Artinya, kalau kamu belajar, itu pasti bisa. At least, nilai B itu udah di tangan. Kadang saya sengaja loh, karena saya males, saya nggak mau buat soal, biarlah. Harapannya mungkin kamu udah belajar nih soal tahun lalu. Saya keluarin lagi. Kok nggak juga semuanya 100 masih. Minta tugas, nggak bisa. Tugas itu tidak akan sama sepadan dengan menggantikan UAS. Karena kita punya porsi tugas di MTR. Yang di X sekarang, lihat panah yang keluar. Jadi F, XT, udah nggak ada lagi. Yang masuknya dikurang UX, dikurang lagi, sorry, WX. Nah, XT itu 1, dikurang UX, U ke X 0, dikurang 1, 0 dia. Sekarang vertex terakhir T. Adakah yang keluar? Ada. F dari T ke W dikurang panah masuk. XT dikurang UT. Artinya berapa TW? 1 ya. XT 1. UT 6. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 6, min 6. Gitu. Sudah semua titik, jadi kalau titiknya 8, buatlah semuanya 8. Nah, yang saya dari tadi penjelasan itu sebenarnya ada di sini, ya, di sini. Jadi ada 6, 0, 0, 0, 0, min 6. Oke, max flow, maksimum flow. Berarti yang nilai maksimumnya ada di angka 6. Oke, jadi F mendefinisikan sebuah alur dengan nilai 6 dari S ke T. Jadi max flow-nya 6. Gitu ya, cari max flow, paham? Jadi artinya misalnya ini jaringan komunikasi, jumlah pesan yang bisa ditransmisikan, diedarkan dari S ke T adalah sebanyak 6. Oke, ini maximum flow. Jadi persoalan maximum flow itu misalnya diberikan network N yang mempunyai satu sumber F dan satu sink tujuan T. Cari sebuah flow yang dapat memaksimumkan nilai alur V sehingga memenuhi kendala 412 dan 413. Apa sih 41 dan 413 itu? Nah, sini nih kendala ini. Ya kan? Inilah artinya tadi, kalau dia keluar dia positif, harusnya dia tanda panahnya dia masuk, berarti dia negatif. Dan 0 jika lainnya. Nilainya juga nilai functionnya. 0 lebih kecil dari CY. Nih, lihat nilai fungsi itu kan yang dalam kurung yang in bracket. Nilai dalam kurung selalu pasti lebih kecil daripada nilai yang di luar, daripada nilai capacity-nya. Nih, 3 kecil sama dengan lah ya, 1, 2, ya kan nggak mungkin yang dalam kurung lebih besar daripada yang di luar kurung. Itu sebenarnya penjelasan dari ini constraint kendala 413 itu. Jadi nilai functionnya akan lebih kecil sama dengan CXY dan pasti dia positif. Oke, jadi sebuah flow yang mempunyai nilai maksimum pada jaringan kerja kita sebut dengan namanya maximal flow. Oke, sekarang kalau udah max flow, kita akan belajar namanya cut. Sampai max flow dulu, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke cut? Adakah pertanyaan ke cut? Kalau max flow, kalau cut-nya kita bilangnya min cut. Nggak pernah max cut, nggak pernah min flow. Max flow pasti flow-nya, kalau cut kita cari yang minimum. Ini,
Important konsep dalam network flow selain tadi max flow, ini ada namanya cut. Namanya cut, dia memotong, artinya memisahkan vertex S dan T. Jadi kita buat dia dua grup, buat dia jadi gap. Jadi ada busur X sama X bar. Jadi S-nya itu ikut di X, nanti T-nya ikut di kelompok X bar. Ini misalnya. Ada network seperti ini. Kemudian kita akan buat himpunan semua cut. Saya sengaja buat cut ya, jelek misalnya himpunan semua pemotongan, enggak kan? Himpunan semua cut yang memisahkan S dan T. Jadi kita ada dua kolom di sini, ada X, ada X bar. Nanti satu kolom lagi namanya cut X, X bar. Nah, ini tolong diperhatikan, X. Jadi yang pertama S dulu. Kedua apa busur arahnya tuh? Busur arahnya SX. Kemudian apa lagi? SY. Kemudian SXY. Oke. Nah, X barnya kalau di sini S berarti sisanya selain S itu berarti XYT. Selain SX berarti sisanya YT. Paham nggak? Selain SY berarti sisanya XT. Selain X, SXY berarti sisanya T. Jelas? Untuk dua kolom ini dulu. Yang jelas X itu ada S-nya, ada source-nya. X bar itu ada T-nya. Lihat. Karena kita akan memisahkan si X dan T. Si S dan T. Sampai situ buat tabelnya dulu, paham? Sebelum ke cut-nya. Jadi kayak kita mau misahkan dua orang ya. Gitu ya. Ini buat lariin satu grup, ini lariin ke grup yang lain. Jadi kalau kamu udah ngambil S, berarti X bar-nya yang lainnya X, T, Y. Nah ini. Kalau kita ngambil SX, berarti yang lainnya YT. Kalau kita ngambil SY, berarti yang X bar-nya XT. Kita ngambil 3, SXY, berarti yang lainnya T. Nah, sekarang cut-nya. Kita akan misahkan S dengan XYT. S-nya mau dipisahkan. Oke, nah, S mau dipisahkan. Nah, garis biru saya itu artinya seperti potong. Kita potong pakai pisau. S akan dipisah. Jadi yang dipotong ini kan garisnya SX dengan SY. SX dengan SY. Oke, dibuat dalam bentuk himpunan. Sekarang yang kedua. SX akan dipisahkan dengan YT. Oke. SX akan dipisahkan dengan YT. Nah, ini lah. Mau kita pisahkan. Potong kan kita masih. Jadi yang saya potong apa saja? SY, XY, sama XT. Kok yang satu ini enggak? Kan sama dia ya. XY dengan YX sama. Jadi SY, XY, XT. Yang ketiga SY. SY akan dipotong dengan yang lain. Jadi ini satu grup nih, SY nih. Mau saya potong. Potong kan? Kayak kita potongin tali. Jadi yang kita putus apa aja? SX, YX, ya kan? Yang panah keluar aja dilihat. YT. SX, YX, dan YT. Yang keempat, SXY mau dipotong. Nah, ini mau dipotong, dipisahin. Jadi ini yang dipotong kan? XT dan YT. Itu. Saya ulang. S yang pertama ya. Nih, S akan dipisahkan dengan YT. S mau kita pisahkan, gunting sini lah ya kan? Jadi SX dengan SY. SX dengan SY. Yang kedua, SX akan dipisahkan dengan YT. Ini SX nih. Mau kita pisahkan, potong kayak gini kan pasti. Kalau kita potong, masalah saya ganti ya. Kalau kita potong ke sini, tidak terpisah. Y-nya ikut. Oke. Bu, kalau potong sini, Bu. T-nya kenapa ikut? Ke sini. Ya sama dengan garis merah saya. Itu ya. Kalau kayak gini, Bu. Iya, tapi T-nya ikut. Kita kan mau buat SX ya. SX.
Jadi karena itu dipotong, jadi yang dipotong garisnya apa? FY yang panah keluar ya. XY sama XT. FY, XY sama XT. Yang ketiga, FY yang akan dipisahkan. FY yang akan dipisahkan. Nih FY. Potong sini. Ini kan yang mau diselamatkan. Jadi FX yang dipotong, yang panah keluar ya. YX sama YT. FX, YX sama YT. Yang keempat, FXY akan dipisah nih, satu set ini mau dipisahkan. Berarti potongnya yang ini kan. Kalau saya motongnya dari sini Bu, Y-nya terpotong. Kita kan mau membuat dia grup FXY. Jadi yang dipotong ini, XT dan YT. Sampai cut sini, ada yang masih bingung? Ada pertanyaan yang ini? Oke, ada Ibu lanjut ya, ada. Oke. Kalau flow tadi kita lihat nilai yang dalam kurung. Kalau cut kita lihat nilai yang di luar kurung. Jadi capacity. Jadi capacity itu ini jumlah dari semua kapasitasnya. Nanti saya ajarin hitungnya. Tadi kan belum ada angka, ini baru cerita, sorry. Ini baru belajar cara nge-cut ya, tapi belum ada nilai capacity, belum ada nilai functionnya. Ini juga network baru dari S ke T. Jadi kalau mau di-cut, misalkan S dan T, banyak sekali nih. Nah, ini mungkin boleh dipelajarin nanti. Jadi cuttan yang pertama nanti S. Saya buat di sini, mungkin nanti kamu boleh coba-coba di rumah ya. Ini saya buat X ya, kolom X gitu ya. Ini kolom X bar, dan ini silakan cari cut X, X barnya. Jadi kalau X-nya S, ya kan, berarti yang dipisahkan semua vertex sisanya. Itu sempit banget saya buatnya. U, V, W, Y, X, Z, T. Benar nggak? Kalau SU berarti sisanya P, W, Y, X, Z, T. Kalau FP berarti U, W, Y, X, Z, T. Kalau W, U, P, X, Y, Z, T. Gitu ya. Kalau dua dulu SU banyak ya. SU sudah, SP, SU sudah. Tiga-tiganya. SUV. Berarti sisanya ya. W, X, Y, Z, T. Terus ya. Itu ya. Nanti SUVW. Oh belum. SUV sudah, SPW dulu. Sudah SPW, nanti SUVW. Ya kan? SUVWY. SUVWYX. Dan terusnya. Belajar cara ngekat ya. Ini penjelasannya tadi. Jadi nanti lihat panah yang keluar ya, nanti dikurang panah yang masuk. Jadi nilai V itu akan sama dengan kapasitasnya, jika dan hanya jika nilai function sama dengan nilai kapasitas. Ini teorinya tuh saya kasih lihat. Ya. F yang keluar dari X dikurang X bar, X. Jadi nilai V-nya akan sama dengan kapasiti dari X, X bar jika dan hanya jika nilai fungsi sama dengan nilai kapasitas, kalau enggak FYX-nya 0 dari arah Y ke X-nya. Nah, ini contohnya dulu. Ini baru kita main ke angka. Ini sama seperti ngekat yang tadi. Yang tadi polos nggak ada angka, ini udah ada angkanya di sini. Nah, ini nggak ada angka bracketnya, Bu. Ya, kalau tidak ada bracket, berarti tidak ada dalam kurung, berarti yang dalam kurungnya 0. Ini artinya 40, 30, 50, gitu ya.
Kalau dia seperti ini, kita nggak bisa cari max flow-nya. Kita cari min cut. Karena dia hanya ada capacity. Kita cari min cut. Buat potongan tabel yang tadi. Ya, sama seperti yang tadi. Cari cut-nya. Contohnya, saya ulang. Mau misalkan S dengan yang lainnya. Oh, gambarnya agak beda nih ya. Mau misalkan S dengan yang lainnya. Nah, ini yang dipotong. Benar nggak? Jadi yang itu apa? SX sama, karena yang keluar aja SZ. Berarti 4 sama 3. Itu ya, 7. Nih ya, 4 sama 3, 7. Ngoncorin. Ngoncor. Yang 7 ya, dirapikan. Nah, ini 7. Oke. Jadi 4 tambah 3. Misalkan SX dengan YZT. SX yang dipisahkan. SXN. Jadi yang lain dipotong. Potong. Lihat aja S dengan X. Jadi mata kita cukup lihat titik S dan X. S panah keluarnya ada apa di mana? SZ kan? Oke, SZ terus apa lagi? X panah keluarnya ada di mana? XY sama XT. Udah. Nah, SZ, XT sama XY gitu. SY, mata kita cukup lihat di titik S dan di titik Y. Cari panah keluar dari S dan panah keluar dari Y. Nanti ditambahin dapat semua. Karena ceritanya min cut, berarti cari yang paling kecil. Itu dari nilai tersebut. Pahamkah? Contoh terakhir, S, X, Y, Z. Ini nah. Ya kan mau dipotong, berarti ini yang dipotong. 3 tambah 5, 8. Nah, 3 tambah 5, 8. Oke, ini dicoba dilihat ya. Nanti dihitung benar nggak totalnya ini. Oke, jadi nilainya dapat berapa? 7. Nah, kalau ini gambar utuh, contoh yang lain lagi. Ada yang dalam kurung, ada yang di luar kurung. Yang di luar kurung kapasitas, yang di dalam kurung value. Jadinya harusnya nilai max flow itu harus sama dengan min cut. Ini ada contoh lain lagi. Cari max flow dengan min cut. Sorry. Nah ini ya dicoba ya nanti ya. Saya buat gambarnya udah banyak di sini. Cari pakai arah yang tadi. Ini flow-nya 7. Saya balik dulu ke sini. Nah, ini cari yang flow nih ya. Ini flow. Caranya pakai yang flow tadi. Lihat yang panah keluar dulu, baru kurangin panah yang masuk, dapatnya 7. Nih, sengaja saya buat sini. Sekarang cari sendiri bikin min cut-nya. Pakai cut potong-potong yang kayak tadi. Yang ini. Harusnya dapatnya juga 7. Dia harus sama. Oke, ini gambarnya saya sengaja buat sini biar kamu bisa latihan. Oke. Nah, minimal cut adalah salah satu yang punya kapasitas paling minimum. Oke. Kemudian dia nggak usah saturated ya lah, augmented impact-nya enggak. Nah, ini. Gambar lain-lain lagi dengan angka yang lain. Silahkan coba, ini flow-nya 6. Cari flow-nya lagi, cari pakai min cut-nya juga. Habis sih, saya semua sampai situ. Di sini saya ada tambahin sedikit augmenting pad, misalnya mau dipelajarin. Kalau penting. Intinya cuma max flow dengan min cut aja sih materi saya. Ini bisa dipelajari kalau yang ngambil mau tugas akhir. Perlu augmenting pad, ini. Nah, saya buat di sini. Nanti translator Indonesia ini saya upload ya di e-learning pertemuan 15. Kamu lihat yang network flow yang Indonesianya ya. Sama dari sini saya translate versi Indonesianya aja. Jadi ini gambar ini boleh dicari. Silahkan cari benar nggak flow-nya 7.
max flow, berarti dapat min cutnya juga harusnya 7. Sama ada satu lagi gambar di sini. Ini 6 katanya. Silakan cari 6. Pelan-pelan cari. Kalau flow berarti S, titik U, V, W, X. Kalau cut berarti pakai 2 kolom. 1 kolom X, 1 kolom X bar. Baru cari min cut-nya. Flow, max flow lihat dalam kurung. Cut lihat yang di luar kurung. Oke, gitu aja. Sampai situ bahannya, max flow min cut pasti ada satu soal yang masuk. Ada pertanyaan yang mana mau saya ulang? Silakan. Bagian mana yang tidak paham? Jadi ada daftar hadir yang harus diisi besok ya. Besok dianggap materi untuk hari ini. Tapi daftar hadirnya kamu isi besok. Saya buat jam berapa biar ingat ya. Jam 10 lah ya saya buat ya. 10 sampai 12. Gitu ya. Jam 10 sampai jam 12 silakan diisi daftar hadirnya untuk besok pertemuan 15. Senin depan tanggal berapa Senin depan? 25 April dengan jam yang sama 10.30 kita UAS. Oke, dah beres sudah tuh. Jadi biarkan saya koreksi waktunya panjang. Manfaatin waktu baik-baik, kamu udah bisa open book, silahkan. Open materi, browsing juga silahkan. Sebenarnya nggak perlu browsing, lihat dari contoh soal pun bisa ngerjainnya. Materi sama persis kayak gini lah. Paling saya ganti-ganti angka, tidak akan ada yang berubah. Saya pasti selalu ngasih sesuai dengan materinya. Teliti, intinya teliti nih. Satu lagi si CPM tadi salah di atas, enak ngoreksi ini sebenarnya. Sampai ke bawah salah semua. Benar nggak? Network salah, percuma yang belakangnya nggak usah dikoreksi lagi. Itu enaknya. Bertahap, jadi teliti, hati-hati. Ada yang mau diulang? Ada yang mau dijelaskan kembali? Ada 2 gambar baru ya. Ada 2 gambar baru tadi. Yang flow 7 sama 6 mungkin boleh dicari. Sambilan dicari. Oke. Koreksian tugas ada beberapa. Ada yang sudah saya masukin ya. Ada yang belum. Nanti saya cicil banyak ya tuh masih. Nilainya akan digabung dengan nilai Bu Fitri memang. Tapi UAS tetap sama, porsinya 35%. UTS dengan Bu Fitri 35%. Jadi kamu sebenarnya bisa ngitung nilai sendiri udah. Oke, cukup deh materi saya. Yang belum isi daftar hadir hari ini silakan diisi. Nah, itu sudah ada yang ngechat. Nah, Asik sudah mau UAS ya. Oke, kalau Asik persiapkanlah diri baik-baik. Oke, nanti jangan sudah nilai saya posting kamu seperti meneror terus tanya di chat. Tolong manfaatkan baik-baik 35% ini. Kalau kamu bisa dapat nilai di atas 80 udah bagus-bagus semua itu pasti. Ya, itu aja. Besok daftar hadir jangan lupa Senin depan. Nah, berarti kamu udah tahu UAS dengan saya Senin depan, silahkan atur yang mau mudik atau mau kemana-mana. Jangan alasan lagi di perjalanan atau di mana. Oke, seperti biasa soal di-upload di e-learning. Terserah mau gambarnya mau tulis tangan karena waktunya banyak daripada saya gambar ulang, Bu. Saya gambar network-nya diketik, nanti saya kopas-kopas boleh, tapi ingat setiap orang pasti akan mempunyai gambar yang berbeda. Biasanya gitu. Nggak bisa kamu satu orang buat, kamu share ke banyak-banyak. Kan kelihatan nanti kerjanya. Gitu, terserah. Kalau kamu mau ngetik sendiri, gambarnya mau digambar pakai komputer, nanti tinggal kopas-kopas, nggak repot, Bu, ya boleh. Terserah. Yang penting jelas aja jawabannya. Cukup dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Saya live ya.